mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah ke-6 dengan judul Tukang Sihir Raja Fir'aun. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak bersama kisah ini, kisah yang menarik sekali. Oleh karena itu, kalian jangan lewatkan dengan ramai ya, kalian duduk dengan tenang. Baiklah, kita mulai. Nabi Musa alaihissalam selalu mengajak Raja Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Fir'aun enggan beriman. Bahkan ia sombong dan ingkar kepada Nabi Musa alaihissalam. Raja Fir'aun punya banyak tukang sihir. Ia ingin menantang Musa alaihissalam agar diadu manakah yang akan menang, tukang-tukang sihirnya ataukah Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizatnya. Maka Fir'aun menantang Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu disepakati, yakni pertemuan mereka antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Ketika itu pertemuan disepakati di hari raya pada waktu duha, yakni pada hari itu berkumpullah manusia. Berkata tukang-tukang sihir Raja Fir'aun, "Hai Musa, apakah kamu yang akan melempar dulu ataukah kami?" Nabi Musa pun menjawab, "Silahkan kamu sekalian yang melempar terlebih dahulu." Demikian dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tukang-tukang sihir pun melemparkan tali dan tongkat mereka. Maka terbayang di mata Nabi Musa alaihissalam, tali-tali tukang sihir itu merayap cepat seperti ular. Tongkat-tongkat mereka seakan merayap cepat pula. Ini karena sihir mereka. Ini karena sihir mereka. Anak-anakku sekalian, setelah itu Nabi Musa pun merasa takut di dalam hatinya. Allah mewahyukan pada Nabi Musa alaihissalam bahwa Nabi Musa alaihissalam lah yang akan menang. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, maka berubahlah ia menjadi ular yang besar sekali. Ular itu merayap dengan cepat. Ular besar Nabi Musa alaihissalam menelan ular-ular kecil para tukang sihir itu. Ular-ular mereka adalah khayal. Sebenarnya hanyalah tali dan tongkat saja. Sedangkan tongkat Nabi Musa alaihissalam benar-benar berubah menjadi ular dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang diberikan Allah untuknya sebagai bukti kebenaran ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kebenaran mengalahkan kebatilan. Para penyihir pun akhirnya menjadi beriman. Para penyihir tersungkur bersujud seraya berkata, "Kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa." Anak-anakku sekalian, demikian tadi para tukang sihir beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau beriman kepada Rabbnya Harun alaihissalam dan Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun melihat tukang-tukang sihirnya beriman kepada Allah, maka marahlah Fir'aun dan mengancam mereka seraya berkata, "Wahai para tukang sihir, jika kalian tetap beriman kepada Allah, maka akan aku potong kaki dan tangan kalian dengan cara menyilang. Kemudian akan aku salib di batang pohon kur." Nah, anak-anakku sekalian, demikian pengisnya Fir'aun ya, akan memotong mereka dengan cara menyilang, yakni tangan kanan dengan kaki kiri, atau dipotong tangan kiri dengan kaki kanan. Anak-anakku sekalian, demikian tadi apa yang dilakukan Fir'aun tanpa memiliki peri kemanusiaan sama sekali. Setelah itu para penyihir itu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih takut kepada siksa Allah, yakni di akhirat nanti, dibanding dengan siksa Raja Fir'aun di dunia. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian tadi bisa menjadikan hikmah
atau paling tidak pelajaran bagi kita agar kita tetap kuat di dalam memegangi iman kita. Demikianlah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali hingga mengikuti kisah-kisah yang menarik yang lainnya. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Sumber bacaan Al-Quran Surat Toha ayat 57 sampai 73 dan kitab Al-Majmu'atul Kamilah lil Mu'allafat juz ke-8 halaman 370 karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala.